Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk di praktikum Open Source System. Kali ini kita akan membahas tentang suatu proses dan manajemen proses yang ada di Linux ya. Jadi konsep proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Jadi kalau kita di Windows biasanya ctrl alt delete itu melihat prosesnya. Jadi setiap kali menggunakan sistem Linux atau program aplikasi ya, itu terdapat proses yang dihidupkan dari proses child ya, atau proses yang kecil-kecil yang akan dibuat shell atau pendukung Linux itu sesuai perintah yang diberikan oleh user. Terus setiap kali ada instruksi yang diberikan kepada Linux, maka kernel akan menciptakan suatu proses ID atau yang dinamakan PID ya. Terus kemudian proses ini juga sering disebut sebagai job. Nah, nomor PID itu dimulai dari 0 dan itu acak ya, tergantung kita pakainya bagaimana. Lah, PID 0 itu dinamakan init ya. Ya, semua PID itu terdaftar pada directory /etc/initab. Nah, ini directory /etc/initab ya, seperti ini isinya. Nah, ini proses-proses yang terjadi di situ lengkap dengan PID-nya, terus waktu digunakannya, terus apa direktori apa saja yang digunakan, tempatnya di mana, itu lengkap semua. Terus beberapa tipe proses yang perlu kita pelajari adalah yang pertama ada foreground ya. Foreground itu adalah proses yang diciptakan oleh pemakai secara langsung. Jadi ketika Anda ketikkan ls ya, melihat listing directory, ketika Anda membuat file cat ini melihat ya, cat file 1.txt melihat file, atau membuat file nano file 1.txt, atau melihat file isinya index.html, itu bagaimana, itu kan langsung terjadi, diciptakan oleh pemakai secara langsung. Itu yang dinamakan foreground. Sedangkan batch itu adalah proses yang dikumpulkan atau dijalankan secara sekuensial sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau dipanggil dia akan dijalankan, kalau tidak ya tidak. Contohnya adalah shell script ya, seperti ini. Jadi kita sudah buat programnya gitu. Terus kemudian nanti akan berjalan sesuai kalau sesuai kebutuhan. Artinya kalau kita panggil dia akan jalan gitu. Ini contohnya untuk shell script. V1 informatika, V2 adalah .2, V3 adalah SO Linux. Terus kemudian echo-nya adalah pemrograman shell, echo berikutnya adalah V1, V2 dan V3, berarti informatika .2 SO Linux. Kebetulan SO Linux-nya V3-nya diubah ya jadi USM. Untuk berikutnya ya, karakter kalimat berikutnya jadi informatika .2 di USM, seperti itu. Jadi ini adalah contoh program shell script. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Itu tentang batch. Jadi batch itu programnya sudah ada, tetapi dijalankan secara sekuensial atau satu persatu atau sesuai dengan kebutuhan. Itu batch. Terus daemon itu adalah programnya sudah jalan, tetapi tergantung request ya. Bila tidak ada request ya, maka dia akan kondisi idle atau menunggu ya. Dia tidak memberatkan CPU. Beda dengan batch tadi ya. Batch itu tetap dijalankan. Terus kemudian umumnya proses-proses yang idle atau program yang idle di Linux dinamakan daemon, seperti inetid ya untuk jaringan, named ya, biasanya name.com, configuration itu ya, name.conf itu untuk DNS ya,
apa DNS ya, the Dynamic Name Server. Terus kemudian POPD ya untuk directory ya, ada pusd, popd, pusd dan sebagainya. Itu contoh dari daemon. Terus kemudian sinyal ini dikirimkan ya lewat perintah kill ya, nanti lewat perintah kill sinyalnya ada. Kalau satu itu nanti kill satu itu apa ya, untuk memutus proses ya, hubungan dengan modem. Kill 2 untuk interrupt, kill 3 untuk quit. Nah ini untuk kill semua itu pakai kill 9 ya, sinyal kill. Terus kemudian untuk menghentikan suatu software yang mungkin bermasalah gitu, kalau kita di Windows kan ctrl delete and process ya. Kalau di dalam Linux ya kita pakai kill 15. Terus kemudian cara pakainya adalah kill berapa, terus nomor sinyalnya berapa, PID-nya berapa. Kita ls dulu ya, ls main L gitu kan, melihat PID dari proses software tersebut berapa, terhadap suatu proses tersebut berapa. Jadi tergantung software atau proses yang mau dihentikan. Kalau proses ya kill 9. Kalau koneksi dengan modem ya kill 1. Terus kemudian kalau software mau dihentikan ya kill 15. Terus di sini PID-nya berapa? Kita harus tahu dulu PID-nya. Terus kemudian berikutnya tadi sudah ada sinyal ya, foreground, terus batch. Terus kalau background itu adalah proses yang tidak terinteraksi langsung dengan dengan user. Jadi Linux sendiri yang jalankan. Terus kemudian mengontrol pada shell ya, itu untuk menyediakan fasilitas untuk mengontrol pekerjaan ya pada Linux. Terus kemudian misal kita melakukan pengeditan file, terus belum selesai kita harus kerja yang lain, maka ada pengontrolan pada shell seperti itu. Terus kemudian selain foreground, background ya, foreground tadi sudah saya katakan langsung dilakukan oleh pengguna atau user untuk apa? Untuk menampilkan output ke layar lewat apa? Keyboard ya, seperti tadi apa yang kita lakukan, kill, terus kemudian tadi ls dan sebagainya macam. Terus kemudian kalau background ini tidak menerima langsung input dari keyboard atau terminal, tetapi biasanya juga berjalan tanpa memerlukan interaksi. Jadi dia otomatis berjalan ya, proses background ini. Terus kemudian untuk menghentikan sementara suatu proses gitu, kita bisa suspend ya dengan Ctrl Z ya, untuk menghentikan proses, atau dia terjadi looping yang infinite atau looping yang tidak bisa berhenti, kita bisa stop dengan Ctrl Z, atau keluar dari aplikasi bisa dengan Ctrl Z. Terus kemudian biasanya kalau menghentikan sesuatu atau menginterrupt itu juga kita bisa pakai Ctrl C ya. Kalau Ctrl Z itu untuk keluar ya, Ctrl C itu untuk menghentikan ya, interrupt. Terus kemudian untuk melihat seluruh proses yang ada, maka kita bisa gunakan PS ya, PS main A, PS main FAE atau PS main AUX juga semuanya sama untuk melihat proses yang terjadi di dalam Linux. Terus kemudian juga ada tambahan lainnya ya, selain PS itu ada top. Kalau PS itu secara acak ya, melihat proses, tetapi kalau top itu melihat proses mana yang membutuhkan memori atau sumber daya yang besar. Yang paling besar itu dikasih di atas, itu pakainya top ya, top. Jadi melihat
memfilter ya, memfilter proses mana yang terbesar itu nanti di top gitu. Nah, Anda bisa gunakan top selain dari PS. Terus selain itu juga ada bisa dikombinasi dengan top S untuk frekuensinya, top U untuk display, top K untuk kill prosesnya, top key untuk quitnya ya, quit. Jadi itu yang bisa dimanipulasi dengan top. Oke, saya kira kita sudah selesai di pertemuan kali ini tentang proses dan manajemen proses. Kita akan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi jangan lupa ya, walaupun tidak ada tugas, tetapi tetap dicoba di Linux Anda masing-masing. Saya kira saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi semua.